Selamat datang. Saya Iputo Kayudeswara Pande dari Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Sangga Buana YPKP Bandung akan membawakan ulasan greenwashing dan manipulasi citra perusahaan, analisis etika bisnis dan tata kelola pada kasus PT Green Life Indonesia. Sebelum saya memulai, ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan di ruang rapat direksi, yaitu berapa lama sebuah kebohongan korporat dapat bertahan. Pada kasus yang akan kita bahas hari ini, jawabannya adalah 5 tahun, dan waktu yang dibutuhkan untuk meruntuhkannya hanya beberapa pekan. Saya akan membedah kasus PT Green Life Indonesia melalui 4 kerangka manajemen, memetakan risikonya, dan menutup dengan solusi yang dapat diterapkan pada level tata kelola. PT Green Life Indonesia adalah produsen air minum dalam kemasan. Selama 5 tahun, perusahaan mengkampanyekan satu slogan, 100% ramah lingkungan. Perusahaan menjalankan program penghijauan, mempublikasikan laporan keberlanjutan, dan membangun citra sebagai pemimpin industri hijau. Akan tetapi investigasi media kemudian menemukan 3 fakta. Pertama, lebih dari 80% limbah plastik perusahaan tidak pernah masuk ke jalur-jalur ulang. Kedua, perusahaan masih menggunakan pemasok yang membuang limbah ke sungai. Ketiga, laporan keberlanjutan hanya menampilkan data positif dan menyembunyikan data pencemaran. Setelah berita tersebut viral, saham turun, konsumen memboikot, investor menarik dana, dan pemerintah membuka investigasi. Respon direksi menarik untuk dicatat. Mereka menyebut tindakan itu sebagai strategi pemasaran yang menurut saya masih dalam batas, saya kutip, masih dalam batas wajar. Disinilah letak persoalan yang sesungguhnya, bukan pada satu keputusan pemasaran, melainkan pada cara pikir yang membenarkannya. Pertanyaan pertama, apakah ini benar-benar pelanggaran atau sekedar pemasaran agresif? Jawabannya adalah ini pelanggaran. Kajian literatur mendefinisikan greenwashing sebagai kesenjangan yang dipersepsi antara apa yang diklaim organisasi dan apa yang benar-benar dikerjakannya. Perhatikan kata kuncinya, di persepsi. Batas kewajaran yang tidak ditentukan oleh manajemen. Batas itu ditentukan oleh kesesuaian klaim dengan bukti yang dapat diverifikasi pihak ketiga. Argumen direksi, oleh karena itu tidak dapat dipertahankan. Sehingga bisa kita lihat terdapat 6 pelanggaran yang saling mengunci, yaitu penipuan konsumen melalui klaim yang tak terverifikasi, misinterpretasi material dalam laporan keberlanjutan, kelalaian uji tuntas atas rantai pasok, instrumentalisasi program tanggung jawab sosial atau CSR sebagai tabir pengalih, pengalihan biaya lingkungan kepada masyarakat, dan kegagalan integritas kepemimpinan. Pertanyaan kedua, apa kata teori manajemen? Sehingga keempat kerangka dapat menghasilkan kesimpulan yang konvergen terhadap kegagalan etika PT Green Life Indonesia. Yang pertama, stakeholder teori, triple bottom line, ESG framework, dan corporate governance. Dalam stakeholder teori, Friedman 1984 menempatkan perusahaan sebagai simpul kontrak sosial dengan seluruh pihak yang terpengaruh. Green Life memperlakukan konsumen dan masyarakat sebagai objek persepsi yang bisa dikelola lewat komunikasi, bukan sebagai pemegang klaim moral yang sah. Perusahaan berinvestasi pada citra, bukan pada substansi, sehingga ada dinamika yang lain perlu dicatat manajer resiko. Sebelum diinvestigasi, masyarakat terdampak mempunyai legitimasi tinggi, tapi kekuasaan yang rendah sehingga sering kali terabaikan. Media mengubah konfigurasi ini dalam semalam dengan menambahkan kekuasaan opini publik. Krisis berkembang lebih cepat daripada kapasitas respon perusahaan. Pada teori triple bottom line, Elkington 1998 menuntut 3 pilar setara, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana PT Green Life hanya mengelola pilar ekonomi secara serius dan menjadikan 2 pilar lain sebagai materi komunikasi. Kajian terbaru mencatat bahwa Elkington sendiri mempersoalkan penyalahgunaan kerangkanya sebagai sekedar alat pelaporan, sehingga kasus ini mengkonfirmasi kritik tersebut. ESG
Kegagalan tiga dimensi sekaligus, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kegagalan terjadi pada ketiga dimensi tersebut sekaligus. Pada dimensi lingkungan, daur ulang aktual di bawah 20%, sementara pada dimensi sosial, pencemaran sungai merusak hubungan komunitas, dan pada dimensi tata kelola, pelaporan selektif menandakan lemahnya pengendalian internal. Poin yang perlu digarisbawahi adalah skor pengungkapan ESG yang tinggi tidak otomatis berarti kinerja yang baik. Fenomena tersebut disebut sebagai decoupling dan Green Life adalah contoh ekstrimnya. Dari sisi corporate governance, terdapat 5 prinsip yang dilanggar, yaitu, namun akar persoalannya adalah masalah keagenan. Manajemen memiliki informasi superior mengenai kinerja lingkungan aktual, lalu menggunakan asimetri itu untuk kepentingannya sendiri. Komisaris seharusnya menentang pernyataan direksi dan menuntut audit independen. Ketiadaan tantangan itu menunjukkan fungsi pengawasan telah tertangkap kepentingan manajemen. Pertanyaan ketiga, seberapa besar resikonya? Jangka pendek, 0 sampai 12 tahun, penurunan saham, kontraksi penjualan, tekanan likuiditas, investigasi regulator, dan kebutuhan mendadak mengganti pemasok. Jangka panjang 1 sampai 5 tahun jauh lebih berat. Ekuitas merek terkikis permanen, merek Green Life dibangun di atas proporsi lingkungan, sehingga membongkar klaim menghancurkan fondasi diferensiasinya sendiri. Perusahaan tidak bisa sekedar memperbaiki kinerja lalu mengulang klaim yang sama. Biaya modal naik persisten karena investor dengan penjaringan ESG mengeluarkan perusahaan dari daftar investasi yang memenuhi syarat. Regulasi resiko akhirnya memburuk. Otoritas jasa keuangan berencana menyelaraskan ketentuan pelaporan dengan standar IFRS S1 dan S2. Mulai Januari 2027, ruang untuk mengungkap naratif tanpa bukti akan hilang. Dan yang sering terlewat adalah resiko talenta. Penelitian menunjukkan greenwashing menurunkan kepercayaan dan identifikasi karyawan terhadap organisasi. Sekarang bagian yang paling relevan bagi Anda, apa yang harus dilakukan oleh manajemen? Prinsip dasarnya satu, reputasi adalah hasil, bukan objek yang bisa direkayasa langsung. Kampanye komunikasi tanpa perbaikan substantif hanya memperbesar krisis. Urutan pemulihannya 4 fase, dan urutan ini tidak boleh terbalik. Fase satu, bulan pertama hingga bulan ketiga, pengakuan dan penghentian. Hentikan seluruh klaim lingkungan yang tidak terverifikasi. Sampaikan ke pengakuan publik yang spesifik, bukan permintaan maaf umum. Lakukan restrukturisasi kepemimpinan dengan sebagai sinyal bahwa perubahan bersifat nyata. Fase 2, bulan ketiga hingga ke-9, verifikasi independen. Tugaskan auditor lingkungan independen, publikasikan hasilnya secara utuh, termasuk temuan yang merugikan perusahaan. Justru publikasi yang dengan temuan negatif yang memulihkan kredibilitas. Fase 3, bulan ke-6 hingga ke-24, perbaikan substantif. Bangun infrastruktur pengumpulan kemasan dengan target terukur dan bertahap, bukan klaim absolut, tapi angka yang bisa dilacak. Alokasikan dana remediasi dengan ekosistem. Fase keempat, bulan ke-12 dan seterusnya. Komunikasi berbasis bukti, sampaikan capaian secara konservatif dan biarkan verifikasi pihak ketiga yang berbicara. Pada level tata kelola, 7 rekomendasi yang saya rangkum menjadi 3 yang berdaya ungkit terbesar. Pertama, bentuk komite keberlanjutan di tingkat Dewan Komisaris, diketuai komisaris independen dengan kewenangan mengakses data operasional. Kedua, wajibkan asuransi independen atas laporan keberlanjutan. Ini mengisi celah penegakan regulasi dengan mekanisme verifikasi berbasis pasar. Ketiga, dan ini yang paling menentukan, selaraskan remunerasi eksekutif dengan indikator ESG yang terverifikasi, minimal 20% bobot bonus. Alasannya sederhana, selama kompensasi eksekutif hanya terkait penjualan dan laba, manajemen akan selalu punya dorongan mengeksploitasi klaim lingkungan sebagai alat pemasaran. Mengubah struktur insentif adalah satu-satunya intervensi yang menyentuh akar persoalan. Mari kita rangkum. Sebagai kesimpulan, greenwashing bukan hanya soal persoalan etika, ini adalah strategi secara ekonomi yang tidak rasional dalam horizon menengah.
Green Life menikmati keuntungan 5 tahun lalu kehilangan nilai jauh lebih besar dalam hitungan pekan. Empat kerangka teori menghasilkan satu diagnosis yang sama, yaitu perusahaan mengelola persepsi ketika seharusnya mengelola substansi. Dan pelajaran terpentingnya dapat diringkas dalam satu kalimat. Keberlanjutan tidak dapat dipasarkan sebelum dikerjakan. Terima kasih.